Halo, apa kabar? Ya, saya senang ketemu kamu dalam video saya kali ini. Video saya kali ini masih seputar tentang isu virus corona. Dan saya pengen beri judul video saya kali ini, Puji Tuhan ada virus corona. Mungkin beberapa dari kalian, maksud lo apa, Pak? Maksud lo apa nih? Tenang, bos. Ya, kalau kita memperhatikan berita-berita yang sedang beredar deras hari-hari ini, mayoritas bicara tentang virus corona, ya. Dan muatan di dalam berita itu biasanya negatif. Kita sangat mudah menemukan berita-berita negatif dari dampak virus corona yang sedang melanda dunia. Contoh, setiap hari kita mendengar kematian orang karena virus corona bertambah. Ya. Yang kedua, orang-orang yang terjangkit virus corona semakin hari semakin bertambah juga. Ya. Beberapa bisnis down, perusahaan-perusahaan tutup, PHK di mana-mana. Orang-orang yang bekerja harian susah cari nafkah, cari income. Ya. Kemarin India diberitakan ada chaos karena rakyat mulai kesusahan cari nafkah. Beberapa negara sudah lockdown, ya. Orang-orang nggak bisa berpergian kemana-mana, harus ada di rumah, ya. Sekolah juga masih di rumah online, ya. Ibadah masih di rumah, sehingga ini membuat kepanikan, keresahan, ketidaknyamanan yang sangat luar biasa. Nah, saya pengen mematahkan itu semua, mencoba mematahkan itu semua dengan firman Tuhan. Ya, saudara harus tahu dan percaya bahwa semua yang diizinkan Tuhan, termasuk virus corona ini, ya, itu dalam kontrol penuhnya Tuhan. Tuhan nggak sembarangan, Tuhan nggak pernah kalah sama iblis. Ya, dalam kontrol Tuhan penuh. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk virus corona, untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Saya berani bilang gini, Tuhan mengizinkan virus corona ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Amin. Nah, kebaikan apa sih, Pak? Bukannya banyak yang mati, bukannya banyak yang susah, bukannya banyak yang nggak bisa makan, kelaparan, dan lain-lain. Nah, saya pengen kita mengingat kisah Ayub. Ayub mengalami malapetaka yang sangat hebat, mungkin melebihi kita saat ini. Ayub dalam satu hari 10 anak yang dia kasihi mati. Guys, kalau kita punya saudara yang kita kasihi, lalu satu meninggal, kita sedihnya berhari-hari. Tapi Ayub 10 anaknya mati dalam satu hari. Belum lagi bisnis Ayub semuanya hancur, bangkrut, berantakan. Ayub tiba-tiba jatuh miskin. Belum lagi istrinya yang harusnya menjadi penolong dia dalam kesesakan, mencampakkan dan meninggalkan dia. Belum selesai, bro. Ayub ditimpa sakit penyakit yang sangat menyakiti dirinya. Apa? Itu borok di mana-mana, nanah ada di mana, infeksi di mana-mana, dan itu sakit bisa demam sekujur tubuhnya. Tapi kebaikannya apa? Kita tahu ending hidup Ayub itu kebaikannya. Ayub diberkati 2 kali lipat. Mungkin yang hartanya dulu 100 M menjadi 200 M. Tapi lebih dari itu semua, Ayub punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Yang dulunya nggak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Ayub punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dulu dari kata orang saya mengenal Tuhan, tetapi kali ini saya memandang Allah dengan mataku sendiri. Kira-kira seperti itu ayatnya. Lalu mungkin ada kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Nah, saudara,
Sekarang pertanyaan saya, kira-kira kebaikan apa yang Tuhan nyatakan melalui virus corona ini? Saya tantang saudara untuk merenungkan sebentar. Cari kira-kira kebaikan apa yang Tuhan sudah berikan melalui virus corona ini. Ayo apa? Temukan yuk. Mungkin saya bisa mengingatkan, dulu kamu sibuk sekolah, kuliah, bekerja, sehingga hubungan dengan keluarga menjadi jauh, renggang, retak. Ini momentum yang baik untuk kamu dekat memperbaiki hubungan dengan keluarga. Karena gak ada kesibukan yang terlalu. Ya. Lalu dulu mungkin gak pernah mezbah bareng, tapi mulai adakan mezbah bareng. Banyak keluarga-keluarga yang hari-hari mengadakan mezbah keluarga akibat dari virus corona ini. Ya. Banyak orang-orang bertobat karena mungkin cemas menghadapi virus ini. Mereka cari wajah Tuhan. Mungkin karena juga banyak waktu mereka berdoa mencari wajah Tuhan. Mereka membangun hubungan kembali yang dekat dengan Tuhan. Dulunya sibuk, tapi kali ini mereka datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Ya, hari ini saya menerima 3 video di grup WhatsApp tentang 3 negara yang sedang beribadah menyembah Tuhan bersama-sama di jalan-jalan, mereka di mobil-mobil, mereka nyembah Tuhan. Tiba-tiba terjadi pertobatan yang sangat luar biasa. Pertobatan yang tanpa ada pendetanya. Oh, ada pendetanya, namanya pendeta virus corona. Yang membuat KKR dan pertobatan massal di berbagai belahan dunia. Orang kembali bertobat sama Tuhan. Lalu kalian mungkin banyak waktu bisa mencoba hal-hal yang baru. Ya. Kalian juga bisa mengembangkan hobi yang selama ini tertunda. Lalu yang saya mau bilang bahwa kita sadar bahwa kita ternyata lemah di hadapan Tuhan. Melawan virus corona yang gak kelihatan aja, ya kita kalah. Dan oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Pak, gimana kalau ada yang mati karena virus corona? Beberapa pendeta meninggal dunia karena virus corona. Kebaikannya apa dong, Pak? Saya mau jawab gini. Kematian bagi orang percaya bukanlah sebuah ketakutan. Kematian bagi orang percaya adalah sebuah kegembiraan. Kenapa? Karena kita kalau mati kita kembali ke Bapa di surga. Bukankah di surga itu keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan di dunia? Betul? Ya? Di dunia masih banyak penyakit termasuk virus corona. Banyak orang-orang jahat. Banyak ya yang negatif lainnya. Tapi di surga tidak ada kedukaan, tidak ada sakit penyakit, semua sukacita. Ya. Ada seorang nenek yang sudah meninggal, naik ke surga, dia happy banget di surga. Lalu dia disuruh balik beberapa waktu untuk menemui anaknya yang sangat sedih. Terus karena kehilangan nenek ini, mamanya ini. Lalu neneknya datangin anaknya dalam sebuah mimpi. Ya ini ambil hikmahnya aja ya. Ya. Nenek ini ngomong gini, "Nak, ngapain nangis terus? Aku di surga udah happy, mama udah happy. Di sana enak banget. Enak banget, malahan mama mikir, kenapa ya saya dari dulu gak mati-mati?" Karena di surga happy. Ya. Kematian itu termasuk kebaikan karena kita masuk surga. Amin. Jadi saran saya melalui video ini, jangan terlalu panik yang berlebihan, tetap percaya, tetap bisa bersyukur sama Tuhan, dan punya iman bahwa ini semua akan berlalu, dan ternyata Tuhan sudah menyediakan banyak kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita melalui virus corona ini. Mungkin Anda bisa menambahkan kebaikan-kebaikan yang lain yang tadi saya sudah sebutkan. Saya pikir itu. Kamu yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya supaya kalian ternotifikasi ketika saya punya video baru. Siapa tahu jadi berkat. Baik, God bless you.